Ledakan di SMA N 72 Jakarta yang mengguncang publik kini memasuki babak baru setelah Densus 88 menemukan fakta mencengangkan. Dari hasil penyelidikan, ditemukan 7 peledak yang diletakkan di 3 titik berbeda. 4 diantaranya sempat meledak. Ledakan itu terjadi saat para siswa tengah melaksanakan sholat Jumat, menyebabkan puluhan siswa luka-luka meski tidak menimbulkan korban jiwa. Terduga pelaku diketahui merupakan salah satu siswa sekolah tersebut yang ikut terluka dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Hasil penelusuran mendalam mengungkap bahwa siswa tersebut kerap menjelajahi situs-situs dark web. Ia juga terpantau aktif dalam forum online yang membahas topik ekstrim dan sensitif. Dari lokasi kejadian, petugas turut menemukan 2 replika senjata dengan ukiran nama-nama tertentu. Densus 88 kini fokus menelusuri motivasi di balik tindakan tersebut, termasuk pengaruh aktivitas digital terhadap kondisi psikologis pelaku yang dikenal tertutup dan jarang bergaul. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inilah kalau orang diam, diusik, dijailin, dibully, ya sekali bergerak, makanya jangan pernah ya kita ngusilin, ngejailin atau ngebully orang pendiam. Kita sebagai orang tua ya mendidik anak kita jangan pernah membuli ya, ngatain, ngejahilin temannya. Ya, ini peran kita sebagai orang tua ya, anak kita dididik untuk menghormati temannya. Di saat temannya punya kekurangan, bantu dan dukung, beri support gitu. Terima kasih. Seorang siswa meledakkan bom dikarenakan aksi balas dendam. Kejadian ini terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara ketika sedang melaksanakan sholat Jumat. Jadi ceritanya, siswa ini adalah korban bully dari teman-temannya dan sebanyak 54 orang terluka akibat ledakan tersebut. Polisi juga menemukan senjata rakitan dan bom molotov. Siswa ini dikenal sebagai murid pendiam dan sering dibully oleh teman-temannya. Menurut gua kalau siswa ini dihukum, pembuli harus dihukum juga. Coba kalian bayangkan, di setiap sekolah melahirkan satu monster yang dibuat oleh temannya sendiri. Mau sampai kapan pembulian dibiarkan di dalam lingkungan sekolah? Jadi gimana menurut kalian tentang berita ini? Cepat kalian searching di pencarian TikTok SMA N 72 Jakarta yang kemarin terjadi ledakan dan pondok pesantren Dayah Babul Maghfirah di Aceh yang terbakar. Dan kasusnya sama dilakukan oleh seorang yang pernah dibully atau dirundung. Jadi para pelaku ini mengaku sakit hati karena dirundung. Tapi untuk Aceh itu sudah ditangkap, tetapi yang di Jakarta ini masih dalam dugaan ya. Jadi pelakunya itu para orang-orang yang pernah dibully, dirundung oleh teman-temannya. Jadi buat kalian ya, jangan suka merundung orang-orang yang terlihat diam-diam saja, karena mereka diam itu bukan berarti mereka takut atau mereka itu suka dengan bulian kita. Mungkin dia mempersiapkan suatu hal yang di luar nalar. Ya intinya jangan suka membuli atau merundung. Guys, ini CCTV pelaku peledakan SMA 72 Jakarta. Bisa kita lihat dia ngebawa tas jinjing berwarna biru dan bawa tas ransel ya. Lihat ya, tasnya sama persis kayak di foto yang diposting sama dia. Terbukti dia ini bukan hanya sekedar korban bullying, tapi dia juga terpapar paham radikal barat, Islamofobik. Makanya lihat aja dari apa yang diposting ulang di sosmednya, siapa idolanya, siapa yang menginspirasinya. Nama-nama idolanya terpampang jelas di airsoft gun-nya dia. Sebelum dia melakukan aksinya, dia ke kamar mandi dulu, dia foto, oke sign. Persis sama apa yang dilakukan sama pelaku-pelaku teror lainnya. Nah, menurut pengakuan dari teman-temannya, penyebab dia dijauhin itu karena tingkahnya aneh. Dia suka banget nonton video-video gore. Jadi teman-temannya ini ngerasa nggak nyaman kalau ada di deket dia. Begitu, makanya dia terpicu, tergerak hatinya untuk merakit bom, lalu meletakkan di titik-titik tertentu, kayak di masjid, di kantin, sama di area sekolah lainnya. Ada satu tanda tanya besar di otak
otak gua, kok bisa anak SMA ngerakit bom sendiri, udah gitu bomnya pakai timer lagi, gila nggak tuh? Makanya perlu diselidiki banget nih, takutnya ini kayak di film Trigger, jadi memang ada orang-orang yang memfasilitasi khusus orang-orang yang sakit hati dan terbuli, tapi mudah-mudahan aja sih enggak ya. Kalau memang masih infonya ini simpang siur, ada yang bersaksi bahwa pelaku ini menjadi korban bullying, ada yang bilang memang pelaku memiliki perilaku aneh karena suka menonton video-video kekerasan, gore, dan lain-lain gitu ya, ataupun memang ya dia sama sekali tidak menjadi korban bully gitu. Tapi menurut beberapa pengakuan siswa sebagai saksi memang mengatakan katanya pelaku ini sering dirundung, pendiam, karena selalu menyendiri, terus mentalnya tuh nggak kuat. Dia digambarkan sebagai siswa yang selalu pakai jas putih, jarang bergaul. Bahkan ada satu saksi lagi yang bilang korban dibully, di mana dia sendiri kemana-mana. Terus katanya ya pengen balas dendam ke pembuli gitu, tapi malah ke semuanya. Ini kutipan dari para saksi yang diwawancarai sama media. Nah ini juga masih dugaan ya, kenapa ditargetkan pas sholat Jumat, karena waktu itu rame. Itu sebagai bentuk balas dendam atas perundungan berkepanjangan. Ada info juga, dia sempat posting status misterius sebelumnya. Dan teman sekelasnya bilang dia suka gambar yang mengerikan kan, nonton video-video gore, kekerasan yang ekstrim seperti itu. Nah, Kapolri bilang pelaku diduga korban bully. Ini semua sedang kita dalami. Sekali lagi, ini sedang didalami ya. Tapi kalau kita mengacu ke kasus-kasus yang memang masih marak terkait pembulian, ini kan masih terjadi gitu loh. Dan ternyata efeknya dari bullying ini berkepanjangan, bisa memicu tindakan ekstrim. Memang motif bullying ini masih dugaan awal. Polisi masih menyelidiki apakah ada pihak lain terlibat atau ini inspirasi eksternal. Misalnya dari kasus internasional berdasarkan tulisan di senjata mainannya gitu. Nah, tapi sejauh ini tidak ada indikasi jaringan teroris juga. Yang paling penting kita ambil pelajaran dari kasus ini. Ini jadi pengingat serius soal bahaya bullying di sekolah. Ada atau tidak, benar atau enggak, tapi jangan sampai ada lagi hal seperti itu. Karena korban akan merasa terisolasi dan tanpa intervensi bisa berujung tragedi. Indonesia darurat bullying. Semoga hal ini mendorong sekolah dan orang tua lebih proaktif juga ya. Dan untuk update-nya sekarang, pelaku masih dirawat dan korban mulai trauma healing, dan untuk itu kita doakan saja semoga proses penyembuhannya segera pulih gitu ya, jadi bisa dimintai keterangan dan kita bisa sama-sama mendengar alasan atau motif di balik hal ini. Guys, hari ini ada ledakan besar di Kelapa Gading, tepatnya di SMAN 72 masjidnya kalau nggak salah. Dari berita terakhir yang gue dapat, tidak ada korban jiwa, tapi banyak terdapat korban luka-luka. Gue mengucapkan turut luka kalau ada meninggal. Kalau yang luka turut. Gue mau mengucapkan turut bersedih. Nggak masuk. Gue mau mengucapkan turut prihatin atas kejadian ini. Di sini yang pengen gue bahas gini guys. Dari info yang gue dapet, melakukan ini adalah korban bully dan dia pengen membalas. Aduh, ini yang gue nggak suka banget dari bullying. Kalau bener bahwa berita ini bener, ya begitulah. Oh ya, by the way, kemarin ada yang ngomong, "Bang, kalau ngomong jangan cuma katanya, datanya mana?" Alah, si Anis lu katanya. Nih, baca sendiri. Yang ngomong adalah salah satu siswa di situ, tapi ini belum ada pernyataan resmi dari sekolah maupun dari polisi apa yang dikatakan anak ini benar atau enggak ya. Cuman gini, kalau sampai memang benar, bullying ini harus stop. Ini kan lu serba salah jadinya. Yang dia lakukan salah. Tapi kalau memang benar dia korban bullying, di sisi lain kasihan juga. Mungkin dia selama ini dibully, nahan marah, nahan sakit, nahan malu. You never know what happened to him gitu loh. Gue pengen banget ngajak followers gue. Gue lihat followers gue banyak anak-anak dari SMP sampai umur 50. Kalau anak 50 hitungannya anak kambing mungkin. Sorry om, tante. Nggak bercanda. Itu kalau SMP kan anak muda. Kalau 50 dia kira dia muda. Dia kira dia masih muda. Semua anak-anak sekolah SD, SMP, SMA. Gue mengenal bullying dari SD. SD dari kelas 4 itu di Panggu di Luhur. Gue mengalami bullying dari muda banget dan parah dan emang fisikal. Jadi lu nggak bisa bilang, pantas lu ngomong gitu, lu nggak ngerti. Komedonya Jule. Gue jadi korban. Semoga gue gak pernah jadi pelaku. Seingat gue gak pernah. Tapi kalau ada orang yang pernah merasa gue bully, gue minta maaf. Tapi intinya gini, gue waktu di saat udah tua, terus habis itu gue pernah ketemu sama teman gue, terus dia bilang, "Ingat gak lu yang waktu itu motong rambut gue pakai gunting?" Gue malu kenal senior gue yang dulu ngebully kita. Terus habis itu sekarang ketemu ada kerjaan bareng apa segala macam. Lu tahu dia bilang apa? Dia malu dan dia nyesel pernah ngebully. Yang intinya apa? Bully lu cuma kesenangan sesaat yang tidak ada manfaat. Lu nyakitin orang. Dan di saat lu udah dewasa, di saat lu sadar sama apa yang lu lakukan, lu sendiri malu. Jadi please buat anak-anak yang masih sekolah, udah temenan aja. Atau kalau lu pengen show kehebatan lu, 1 lawan 1 di ring. Sekarang ada Beyond, ada HSS, ada Superstar Knockout, ada Garuda. Lu pengen jagoan di ring, tunjukin 1 lawan 1. Pahin lu ngebully yang lebih lemah. Lu kira keren? Enggak, kelihatan kayak ayam sayur lu kukuruyuk.
Jelek banget tuh kriuk gue. Dan berikutnya, yang harus sangat turun tangan adalah Menteri Pendidikan. Ini ranah lu. Apa diem-diem baik? Menteri apa patung? Itu patung. Jelek juga patungnya. Lakukan sesuatu lah. Jangan udah berubah. Jangan lu pakai cara yang itu aja. Ini Menteri Pendidikan punya sosial media gak sih? Hah? Jangan selalu ngandelin penyuluhan. Oh, kita sudah penyuluhan. Pret! Emang nih anak-anak mau diimunisasi? Penyuluhan tuh buat nyamuk Aedes aegypti. Harus ada langkah konkret. Harus ada sesuatu yang konkret dan nyata yang dibikin. Udah parah. Urusan bullying ini sudah parah. Dan jangan lagi bilang, ya di luar negeri juga kesulitan. Gua kirim lu keluar angkasa bareng sama Saiful, Masterful tuh. Biar apa, Staf? Biar kesel lu. Berduaan doang di luar angkasa sama Masterful. Si Saiful kesel lu pasti. Buat yang terhormat, Pak Menteri Pendidikan, lakukan sesuatu.